Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Jadi adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diambilkan dari bank soal nasional sehingga keakuratannya bisa kakak jamin, bisa untuk belajar dan sangat sesuai dengan kisi-kisinya. Mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan untuk pembahasan penilaian akhir tahun materi ilmu pengetahuan alam untuk satuan pendidikan SMP seluruh Indonesia. Bisa dipakai untuk swasta, negeri, MTS negeri maupun MTS swasta ataupun di sekolah lainnya yang terpaut dengan tingkat SLTP. Kemudian untuk kelas 7 semester genap, adik-adik yang perlu diketahui ini adalah video pembahasan untuk soal uraian materi IPA. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama dan kedua tentang pembahasan soal pilihan ganda, silahkan langsung masuk ke channel kakak dan bisa dipelajari. Di situ sudah kakak jelaskan pembahasan beserta kunci jawabannya. Serta bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya dari soal nomor 36. Nah, soal nomor 36 sampai soal nomor 40 ini terdiri dari soal uraian. Soal nomor 36. Oh ya, bagi adik-adik silahkan siapkan buku catatannya. Jangan lupa supaya bisa mencatat kunci jawaban beserta pembahasannya. Soal nomor 36. Perhatikan gambar sistem organ pencernaan di bawah ini. Berdasarkan gambar di samping, lengkapi tabel berikut. Oke, di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nama organnya ini apa saja? Kita disuruh untuk melengkapi tabel yang sudah tersedia. Oke ya, di sini sudah kakak buatkan kuncinya untuk soal nomor 1 36 sampai soal nomor 40. Kita jawab dari satu persatu. Soal nomor 36, nomor 1 ini apa? Nomor 2 ini apa? Nomor 3 ini apa? Nomor 4 ini apa? Oke ya, jelas banget ya adik-adik. Kalau soal nomor 1 itu adalah kerongkongan, yang nomor 2 itu adalah lambung, kemudian yang nomor 3 adalah usus halus, dan yang nomor 4 adalah usus 12 jari. Ya. Oh sorry, nomor 3 ini usus besar adik-adik. Oke, kakak ganti dulu. Oke, nah bagi adik-adik yang belum subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi ataupun pembenaran dari soal ketika terdapat soal yang salah dari kakak. Kita lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Berapakah jumlah rantai makanan yang terdapat pada gambar di samping? Tuliskan semua rantai makanan pada gambar di samping. Oke, pertanyaan ini adalah kita harus mencari urutan dari untuk mencari jumlah rantai makanan yang terbentuk dari gambar ini. Oke, kita mulai dari yang namanya produsen ataupun tanaman hijau. Ini adalah sawi. Kita hitung ya rantai makanannya. Dari sawi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan elang. Ini adalah satu rantai makanan. Kemudian sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Ini dua ya, oke, sudah dapat dua. Kemudian sawi, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Ketemu tiga. Selanjutnya sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Oke, ketemu 4. Ya, ketemu 4. Berarti jawaban yang A ini adalah 4. Jawaban yang B, tuliskan semua rantai makanan pada gambar di samping. Nah, terdiri dari apa saja? Tadi kita sudah bahas sawi, tikus, burung elang. Yang kedua sawi, ulat, burung pipit, burung elang. Ketiga sawi, belalang, katak, katak dimakan burung elang. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan burung elang. Oke ya, 4 rantai makanan yang terbentuk. Kita lanjut ke soal nomor 38. Jelaskan pengertian dari bioremediasi. Bioremediasi. Nah, apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Yang biasa dipakai itu adalah jamur ataupun bakteri. Oke ya, ini adalah proses peremajaan tanah dari yang namanya pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, itu adalah pengertian dari
bioremediasi. Bio ini adalah makhluk hidup, remediasi adalah pemulihan kembali. Nah, dari segi bahasa saja adik-adik bisa menebak nih jawabannya apa sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan gambar percobaan model efek rumah kaca di bawah ini. Suhu pada toples manakah yang lebih tinggi? Oke, jelaskan alasan jawabanmu. Nah, ini ada dua toples, kemudian di dalamnya dikasih termometer. Yang X itu terbuka, tidak ada tutupnya. Yang Y ini ada tutupnya, ditutup plastik, diletakkan pada ruang yang sama, di luar ruangan yang sama, di bawah terik matahari. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Suhu mana yang lebih tinggi adik-adik? Ya, tentunya adalah suhu yang berada di Y yang lebih tinggi karena ada tertutup. Nah, inilah yang diterapkan pada sistem rumah kaca, efek rumah kaca, yang mana ketika ada efek rumah kaca menyebabkan suhu bumi itu cenderung lebih hangat. Bisa dibayangkan ketika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di bumi itu pasti akan sangat dingin karena tidak ada pelindung yang memantulkan cahaya matahari kembali ke bumi. Oke, nah ini penjelasan dari kakak yang kakak tuliskan dalam skrip jawaban kunci soal. 39, suhu yang lebih rendah berada di toples X, ya, karena X terbuka sehingga ada sirkulasi udara panas terlepas keluar dengan udara luar yang bersuhu rendah. Sementara toples Y tertutup menyebabkan suhu udara panas terperangkap sehingga suhu di Y itu lebih panas. Yang di sini itu lebih panas, termometernya menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan termometer yang X yang mana berada di ruang terbuka. Kita lanjutkan ke soal nomor 40. Sebutkan 4 akibat dari revolusi bumi. Nah, apa saja itu? Ya, ini kakak sebutkan 4 akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, adanya perubahan rasi bintang. Yang ketiga, adanya gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Nah, adik-adik, ini merupakan akibat yang terjadi ataupun ditimbulkan dari adanya revolusi bumi. Nah, oke, di sini kakak ingatkan apa itu revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah gerakan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Berbeda dengan rotasi ya adik-adik. Kalau rotasi itu adalah gerakan bumi untuk berputar pada porosnya. Waktu revolusi bumi itu adalah 365 hari ataupun 1 tahun. Kemudian kalau rotasi bumi itu adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Itu adalah waktu rotasi bumi. Jadi adik jangan sampai tertukar untuk soal tentang rotasi dan revolusi. Baiklah, terima kasih adik-adik telah menyimak materi ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat kepada adik-adik dan adik tingkat kalian masing-masing. Terima kasih, kakak akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai ujiannya menjadi memuaskan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.